dibuat live ini Pak Pendeta? Baik. Saya pakai laptop aja. Oh, pakai laptop. Oh ya udah sama aja. Pak Pendeta, temanya mohon maaf. Saya memohon maaf sebelumnya kepada teman-teman Kristen. Ini temanya memang agak keras, tapi boleh diambil hikmat karena hadirnya Pak Pendeta ke sini itu bukan suatu kebetulan. Ada hikmat, ada pengajaran. Saya membahas tema ini bukan untuk membuat Pak Pendeta masuk Islam, tidak, tetapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin Pak Pendeta tidak miliki, tapi saya miliki. Nanti pun demikian. Pak Pendeta menyampaikan sesuatu yang dimiliki Pak Pendeta sedangkan saya tidak memilikinya. Boleh langsung kita ke dalam Matius 7 ayat ke-15 Pak Pendeta. Nah, Matius 7 ayat ke-15. Matius 7 ayat ke-15. Silakan Pak Pendeta. Dibaca Pak Pendeta. Atau saya yang baca? Baca aja. Baik, mohon maaf Pak Pendeta, ini kata teman-teman Nandar lebih ganteng pakai peci. Baik, ini teman-teman ini requestnya banyak sekali, heran saya. Lebih ganteng pakai peci katanya kayak si Entong. Baik, si Entong ini ya. Tuh teman-teman ini ada aja harus pakai peci. Iya, saya masih ingat masih kecil itu mirip si Entong ini. Jangan-jangan kamu ini pemainnya nih. Bisa aja. Ya saya itu ngefans sama si Entong waktu kecil, jadi makanya saya gaya-gaya si Entong ya kan. Baik Pak Pendeta ya. Teman-teman ini requestnya banyak. Bang Nandar pakai peci biar ganteng. Wah, pokoknya kita memang netizen Indonesia ini harus diturutin gitu kan. Baik Pak Pendeta, saya bacakan ya. Iya, silakan. Oke, ini baru Pak Pendeta cerdas ini ya, teman-teman diskusi santun. Tapi Pak Pendeta nanti kalau sudah memanas kita harus intermezzo dengan nyanyi ya Pak Pendeta ya. Saya bisa nyanyi loh Pak Pendeta. Ya. Ini perikopnya hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di dalam bahasa Ibraninya di sini dikatakan Pak Pendeta ya, hizaharu min nevi'e hasyeker habaim alaihem. Waspadalah terhadap nabi palsu, habaim yang datang alaihem kepada kalian. Bilbus kebasim yang menyamar seperti domba. Yubetah tokam zevim torfimhem. Padahal mereka adalah serigala buas. Pak Pendeta, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau boleh saya bertanya, kalau saya baca Ulangan 18 ayat ke-22, ucapan Nabi itu wajib tergenapi. Nah, di sini Yesus sudah menubuatkan, berarti suatu keniscayaan bahwa apa yang dikatakan Yesus ini harus tergenapi. Nah, Yesus mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus. Karena di sini dikatakan hasyeker habaim alaihem, yang datang kepada kalian. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba? Saya rasa Pak Pendeta tidak usah lagi saya jabarkan apa definisi domba. Yang saya tahu domba itu adalah pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Jadi pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus dan menyamar seperti domba? Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Sudah waktunya Anda, monggo. Ya, kalau saya Pak Pendeta, ya suaranya agak ada sih. Pak Pendeta, suaranya agak noise. Coba kalau nggak pakai headset, dicoba dulu ya, tes. Ini bisa nggak? Ada, jelas. Cuma ada noise gitu. Kayak coba Pak Pendeta buka headsetnya coba. Atau kalau nggak pakai headset, lagi ngeces ya? Bukan karena itu kah? Lagi di atas laptop kah? Bukan kah? Coba. Nah ini sudah enggak. Nah, bagus. Oh iya, berarti karena di atas laptop lah. Oh iya, jangan di atas laptop berarti ya. Suaranya gitu. Mungkin ini perangkatnya laptop ya. Gitu. Baik, silakan Pak Pendeta. Iya, di dalam kekristenan sendiri yang menyamar seperti domba yang ada di dalam Alkitab itu nggak ada sih nabi yang menyamar seperti domba yang ada di dalam Alkitab itu ya nggak ada. Baik. Ya mungkin kalau si Nandar mengatakan nabi ini nabi itu ya mungkin kita akan selidiki nantinya apakah benar atau kalau enggak kan begitu. Baik.
Iya, begitu aja. Silakan Pak Pendeta baca dulu kitab Ulangan ya, Torah Sefer Devarim Ferek Semoneh Esreh. Ferek pasal Semoneh Esreh pasal 18, Misfar Esrim Yustayim. Misfar nomor au pasuk atau ayat Esrim Yustayim, Esrim 20, Yustayim 2. Jadi 22. Silakan Pak Pendeta. Kitab Ulangan pasal ke-18 ayat ke-22. Silakan. Nah, ini enak ya Pak Pendetanya. Santun ya teman-teman, dari Nias ini soalnya. Kalau Nias itu orangnya lembut. Ya, ayat 22 aja ya. Iya, boleh dibacakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oke. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi-nabi itu mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, kalau kita lihat ayat itu, maka otomatis perkataan Yesus harus tergenapi. Justru kalau tidak tergenapi, kalau tidak ada nabi yang menyamar jadi Kristen, berarti Yesus salah. Nah, kalau Yesus salah, secara automatically ada premis minor, ada premis mayor. Kalau kita mengatakan itu salah, itu tidak ada nabi palsu yang menyamar jadi Kristen, berarti kita secara tidak langsung menuduh Yesus adalah nabi yang tidak asli. Nah, kalau Bapak Pendeta boleh dibantu, kalau boleh membantu saya, mohon maaf Pak Pendeta, mohon maaf. Ternyata nabi palsu yang dibilang oleh Yesus itu, yang mendatangi para murid itu tercantum di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta dibuka. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 1, justru nabi yang menyamar jadi Kristen itu hanya ada di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Mohon dibacakan Pak Pendeta. ya? Ya, Kisah Para Rasul pasal ke-13 atau dalam bahasa Ibraninya Ferek Shalos Esreh. Salos 3 Esreh belasan. Misfar Ofasuk Ehad. Kisah Para Rasul 13. Ini tadi tangan saya di HP yang satu, nah, jadi agak susah pentingnya. Kalau Pak Pendeta kesulitan, saya bantu di sini Pak Pendeta. Ada apa, biar sekalian saya copy juga ayatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Silakan Pak Pendeta. Oke. Ini udah 2 tangan kok. Boleh, silakan. Jangan termenung Pak Pendeta. Biasa aja Pak Pendeta. Enggak, saya enggak termenung, lagi lihat. Oh ya. Pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Neger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, ya udah. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, perbedaan Saulus dan Paulus itu apa? Silakan, mungkin anaknya diinikin dulu, nggak apa-apa. Santai aja Pak Pendeta. Yang ambil dedek dulu yang. Teman-teman, ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi. Saya panggil pendeta karena sudah melayani ya. Memang beliau bukan pendeta, belum ditahbiskan. Cuma beliau adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi dan sudah memberikan pelayanan di gereja. Sudah berkhotbah, sudah memberikan makanan rohani. Maka saya sebagai orang muslim menghormati ya. Menghormati beliau, saya panggil pendeta. Karena memang sudah berkhotbah di gereja, sudah memberikan pelayanan. Oke. Ya oke. Ini Saulus ini adalah Paulus. Namanya menjadi orang Kristen. Ini Saulus ini namanya ketika dia menjadi orang Farisi. Ya. Dan ketika dia sudah bertobat, Tuhan memberi dia nama itu Paulus. Oke. Ketika dia sama seperti Yakub. Yakub itu adalah namanya Yakub.
Dan ketika Tuhan sudah memakai dia, namanya adalah Israel. Israel, betul. Iya, begitu saya juga dengan Yosua. Yosua itu sebelum dia menjadi nabi itu, sebelum menjadi pengajar itu namanya adalah Hosea. Dan kemudian ketika dia sudah menjadi pengganti Musa, dia diganti namanya menjadi Yosua. Yosua ini hampir sama dengan nama Yesus Kristus itu sendiri. Betul. Ya, inilah baru pendeta ya, cerdas memberikan wawasan kepada kita. Teman-teman mungkin ada yang membaca kitab Hosea, kan? Hosea, ternyata Hosea itu nama sebelum Yosua gitu kan. Terima kasih Pak Pendeta sudah jujur bahwa Saulus itu adalah nama sebelum dia menjadi pengikut Kristus, sedangkan Paulus adalah nama setelah dia menjadi pengikut Kristus. Nah, justru ini menguatkan saya bahwa ternyata ketika dia masih menjadi orang Farisi, dia adalah nabi sebagaimana Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Ya kan? Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani boleh, dalam bahasa Yunani juga boleh. Saya coba tunjukkan Pak Pendeta ya. Bentar. Oke. Saya tunjukkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani terlebih dahulu. Nah, lihat ini Pak Pendeta. Sama ini Pak Pendeta ya. Ini sudah dibaca tadi pada waktu itu bla 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 bla. Untuk mengefisiensikan waktu saya langsung ke baca bahasa Ibraninya aja. Di sini bahasa Ibraninya di dalam ini nama Alkitabnya Brit Hadasah Pak Pendeta. Brit Hadasah ini adalah Alkitab yang dipakai oleh orang Israel dan orang Palestina yang beragama Kristen. Baik. Saya baca di dalam Brit Hadasah. Di sini dikatakan begini. Neviim yumorim hayu bakhillah asher ba Antioquia be Antioquia Barnaba Simon Hanikra Niger ya, Simon yang dipanggil Niger, Lukios Hakireni Lukios dari Kirene, Menahem asher gudal im horodos sarharoba fesaul. Ternyata Saulus ini dulunya adalah nabi dan pengajar, karena di sini ada Neviim, Yudmem Sofit adalah untuk plural, Yumorim Yudmem Sofit adalah untuk plural. Begitupun di dalam bahasa Yunaninya ya. Ini saya buka di dalam Textus Receptus teman-teman ya, Textus Receptus dalam bahasa Yunani. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Mohon Pak Pendeta kalau saya salah baca silahkan diralat ya. Heshandetines en Antioquia kataten hoshan eklesias profetai kai. Profeta ini adalah plural ya. Profetai plural. Kai didaskaloi ini juga plural. Jadi si Paulus dan teman-temannya ini adalah nabi dan juga pengajar. Hote Barnabas, dia adalah Barnabas. Di sini ditulis Barnabas kai Simon ho Kalomenos Niger. Simon yang dipanggil Niger kai Lukios ya, ho Kurenaios dari Kirene. Manahen di sini manahenten prodoto tetrarko suntoropos kai Saulos. Ternyata baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani, Saulus itu dulunya ketika dia belum bertobat adalah pengajar dan sekaligus nabi. Oleh karenanya tidak heran ketika dia sudah menjadi Kristen, ada 14 kitab yang dibuat ya oleh Paulus. Ada 14 kitab yang dibuat Paulus. Jadi menurut analisis saya identifikasi bahwa satu-satunya nabi yang mendatangi murid Yesus yang pura-pura menjadi Kristen hanya Paulus, Pak Pendeta. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Mohon maaf Pak Pendeta ya, ini agak keras sedikit, tapi Pak Pendeta mungkin bisa menguatkan iman-iman teman-teman Kristen di bawah, karena saya sudah 1 minggu ini membahas tema Paulus nabi yang tidak asli tanda tanya. Coba, bagaimana menurut Pak Pendeta? Karena kalau tidak tergenapi, Pak Pendeta menuduh Yesus nabi yang tidak asli. Harus tergenapi, ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti murid Yesus. Ternyata
Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, nabi tersebut adalah Paulus, yang dulunya namanya Saulus ketika menjadi ahli Farisi dan ahli Taurat. Silakan Pak Pendeta. Iya, oke. Boleh. Di open cam aja Pak Pendeta. Ya, saya pengen mengambil ilmu dari Pak Pendeta karena sudah seminggu ini, mohon maaf Pak Pendeta ya, tidak ada sanggup yang memenangkan pergumulan ini. Saya harap Pak Pendeta memenangkan pergumulan ini ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau bukan Paulus, siapa coba nabi palsu yang datang kepada murid Yesus dan menyamar jadi Kristen? Silakan Pak Pendeta. Entar dulu saya ingat dulu ayatnya. Siap. Pak Pendeta minta bimbingan Roh Kudus dulu kalau memang Roh Kudus Tuhan kan? Iya, silakan Pak Pendeta. Saya kalau Pak Pendeta mau berdoa, mau berhikmat dulu silakan. Saya kasih waktu. Yang penting Pak Pendeta mampu bergumul dan memenangkan pergumulan ini karena sudah sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Bercanda. Siapa nih yang ngasih tahu ini? Teman-teman, ini pendetanya sangat santun ya. Mohon dijaga typingannya teman-teman. Sekian, Pendeta mohon maaf ya, biar Pendeta juga tegang, saya nyanyi dulu. Sekian lama, aduh suara saya jelek ternyata. Pak Pendeta serius amat nih. Sekian lama aku menunggu kedatangan dirimu. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Silakan Pak Pendeta. Ya, ini saya ada 2 ayat yang boleh, dimana user terima cuman kasih. Ayatnya lagi bentar ya, aku ini bukan hilang. Entah kemana ini ayatnya nih, bentar ya. Ya boleh Pak Pendeta, mau cari ayatnya silakan, mau berdoa lagi silakan ya, minta doa Roh Kudus boleh silakan, saya tunggu aja Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan kemana-mana, saya juga nggak kemana-mana. Pak Pendeta di mute dulu aja mungkin ya, suaranya biar nggak noise. Saya ini. Ya bentar ya sudah? Para penonton ya, saya ada 2 ayat untuk menjawab ini. Silakan. Cuman saya lagi cari ini. Ya baik, boleh Pak Pendeta. Tenang aja, Pak Pendeta di mute aja dulu. Cari, saya 1 jam juga saya tunggu nggak apa-apa. Oke. Nah, silakan sudah Pak Pendeta di mute, sudah mute. Sekian lama aku menunggu kedatangan dirimu. Bukankah kita sudah berjanji untuk bertemu di sini, hai Roma? Ani cukup. Ini Pak Pendetanya sangat santun. Kita juga harus menghormati beliau ya. Pak Pendeta jangan khawatir. Kalau misalnya Kristen, saya menguatkan iman saudara seiman saya. Nih teman-teman ya, aku sudah pakai topi si entong nih. Sudah pakai topi si entong. Sultan Muda, terima kasih. Berkah selalu, teman-teman. Papap, terima kasih Pap. Sehat selalu Papap.
Teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung. Sultan Muda 12 September, terima kasih bunga mawar merahnya. Bunga mawar merah. Sultan, terima kasih. Sultan Muda, berkah selalu. Robinson, terima kasih sudah bergabung. 12 September, terima kasih. Hari Wahyudi, berkah selalu. Agam 1, terima kasih. Dede, berkah selalu buat Teh Dede dimanapun Anda berada. Sudah ngasih bunga, sudah ngasih boneka. Emna Ngato, terima kasih. Titin Kurniawan, Sultan Muda, kopinya terima kasih. Berkah selalu. Sabda Alam, berkah selalu. Princess Store, terima kasih bunga mawar merahnya. Yang teman-teman yang belum bergabung ini gratis bergabung ya. Pojok kiri atas ada tanda love bergabung untuk memperkuat room ini sambil nunggu Pak Pendeta. Abi, terima kasih. Tolib, terima kasih. Lubis KKN, terbang, terima kasih. Tolib, terima kasih. Lubis, terima kasih. Berkah selalu, orang-orang baik. Sehat selalu semuanya. Pajar, Jambakri, terima kasih. Pemburu Janda, terima kasih. Pajar, Alan, Dilan, terima kasih sudah bergabung. Sultan Muda, Alex, terima kasih sudah bergabung. Abdi Bagja, terima kasih. Sultan Muda, terima kasih. Laskar Taiping, terima kasih sudah bergabung. Laskar API, terima kasih. Tina Bunda, terima kasih. Corogot, terima kasih. Lubis 12 September, terima kasih. Berkah selalu semuanya. Silakan Pak Pendeta, sudah temu? Nah, silakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Oke, thank you. Ya, terima kasih sudah dikasih waktunya untuk cari ayatnya ya. Boleh, karena saya tidak menghafal ayatnya. Baik, boleh Pak Pendeta. Silakan, Pak. Saya mulai dengan menyamar seperti domba ya. Ya, betul. Dengan menyamar seperti di domba di sini adalah kenapa harus domba ini? Karena di Israel itu adalah selalu Tuhan Yesus itu merumpamakan seperti domba. Jadi mungkin kalau dia Yesus mungkin kalau di Indonesia mungkin entah binatang apa yang harus dia katakan menyamar seperti ini, tetapi ternyata serigala gitu kan. Nah, pernyataan di sini menyamar seperti domba itu bukan semata-mata harus domba gitu. Tidak semata seperti itu. Tetapi domba di sini adalah spesifikasinya adalah domba itu adalah yang baik. Kalau dipukul dia selalu taat kepada tuannya. Itu adalah domba. Tetapi kalau serigala ini adalah pemangsa, dia selalu membunuh, menghancurkan. Nah, jadi tidak semata-mata mungkin dari pandangan Muslim, di Arab tidak ada domba dan yang ada itu unta. Jadi iya gitu kan. Jadi ini bukan ke nabi kami begitu. Tidak juga seperti itu. Itu adalah dari ayat ini ya. Itu adalah penafsirannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyangkal bahwa Paulus ini adalah nabi palsu. Yang pertama-tama adalah pada saat itu silakan. Paulus ini pernah sama-sama selama 15 hari itu sama-sama dengan Petrus. Ya. Terus? Iya. Petrus ini itu nama lainnya itu adalah Kefas. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 18, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Nah, logikanya Petrus ini adalah sang rasul yang paling atas. Ya, Petrus ini adalah sang rasul yang paling atas. Dia adalah pimpinan dari atas rasul-rasul itu. Betul. Ah, ya kan? Nah, kalau memang Paulus ini adalah nabi palsu, yang pertama yang terjadi dia tidak akan menerima Paulus. Betul. Itu yang pertama yang akan terjadi. Yang kedua pasti mereka bertengkar. Betul. Iya kan? Dan yang ketiga tidak mungkin menginap di dalam rumahnya, jangankan 15 hari. 1 hari saja itu tidak mungkin.
Itu kalau kita mengatakan Paulus adalah nabi palsu. Karena kenapa? Nabi palsu itu yang bisa kita katakan adalah di luar dari 12 rasul ini. Itu baru bisa kita katakan adalah nabi palsu atau rasul palsu. Dan apakah Saulus ini adalah nabi palsu? Tentunya tidak. Kalau kita melihat dari Galatia pasal 1 ayat 18 ini sangat sekali disangkal di situ, karena di situ Petrus dan Paulus itu bersama-sama selama 15 hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita membuka di dalam 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16, demikianlah, ini adalah surat Petrus sendiri yang menuliskannya kepada jemaat-jemaat. Dia berkata apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kalau Paulus ini adalah rasul palsu, ya, kalau Paulus ini adalah rasul palsu, yang ditulis di situ oleh Petrus adalah seperti juga Paulus, jangan dengarkan dia itu adalah nabi palsu. Tetapi pernyataan di sini untuk kita mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, Petrus sudah menyangkal. Kenapa? Karena rasul inti daripada murid Yesus Kristus itu adalah Petrus, Yohanes. Kedua rasul ini adalah rasul yang terbesar. Ini adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan, kita berasumsi, ini gara-gara ini, tetapi ayat pendukungnya yang sangat kuat itu tidak ada. Justru Petrus mengatakan, ini jelas-jelas tidak ada ayat dan tidak ada satu murid pun, satu rasul pun di dalam Alkitab yang menentang Paulus. Pak Pendeta, iya, yang menentang Paulus. Pak Pendeta, silakan. Paulus itu kalau tidak salah dia pernah menghidupkan orang mati ya, benar apa enggak itu? Mujizat Paulus, dia pernah ya menghidupkan orang mati ya, salah satu karunia. Kalau itu nantilah kita bahas. Tetapi ini kan kita lagi menyaring nih, nabi palsu atau enggak ya. Kita lagi membahas itu kan. Belum selesai, Pak Pendeta. Ini dulu kan, belum selesai. Silakan lanjut. Iya. Jadi kategorinya adalah kategori nabi palsu yang pertama adalah tentunya dia tidak akan berteman kepada 12 rasul ini. Dan kemudian kategori yang kedua, tentunya ke-12 rasul ini tidak menyuruh untuk mendengarkan orang tersebut. Karena mereka berkata, kami yang orang yang pertama, kami adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi justru Petrus ini menyuruh loh. Paulus itu dengar itu. Dia benar. Ya kan? Mungkin kalau nabi-nabi lain ya tentu dia bilang, di dalam surat Petrus selalu mengingatkan untuk tidak mendengarkan Injil palsu. Iya, pada waktu itu ada juga rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu yang membuat Injil itu sesat. Mereka berusaha. Karena kenapa? Tentunya setan tidak pernah suka dengan firman Tuhan dan tentunya dia akan menyesatkan itu. Nah, tetapi di sini Petrus mengatakan, jangan dengarkan mereka. Yang keluar daripada ajaran kami, jangan dengarkan. Yang keluar dari ajaran kami, jangan dengarkan. Ya kan? Tetapi dia ini memberikan kepada Paulus itu boleh kamu dengar, tapi yang lain jangan. Ya kan? Ini jelas ayatnya. Paulus kamu dengar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Paulus itu adalah palsu, dari asumsi-asumsi kita, dari anak domba, dan ini adalah dari seperti ini, seperti itu, tetapi tidak ada ayat yang mendukung bahwa Paulus adalah nabi palsu, itu saya rasa itu asumsi belaka. Baik. Itu asumsi, sangat asumsi. Ya, itu andai-andaian gitu. Karena ketika kita melihat penderitaan Paulus ya. Baik. Kita melihat penderitaan Paulus. Ketika seseorang ingin menjadi nabi palsu, yang pertama dia inginkan adalah kehormatan dan uang. Iya kan? Betul. Tapi coba kita melihat Rasul Paulus. Ketika dia ada di tengah-tengah orang Farisi, dia pimpinan daripada orang Farisi itu. Dan dia tentunya mendapatkan kehormatan dan uang.
Tetapi apa yang kita lihat di situ, hati nurani Paulus ketika dia mengikut Yesus, itu dia bukan malah mendapatkan kebaikan. Dia malah dibunuh, dipukul, dihajar, ditinju sampai mati-matian dan tidak dapat duit, di penjara. Dia rela menyampaikannya. Baik. Itu karena kenapa? Itu adalah karena sebuah kebenaran. Baik. Tentunya kalau mungkin begini, kalau Paulus itu ketika dia menjadi orang Kristen dia langsung kaya raya, langsung ini itu. Oh, kita mungkin ragu dong, ini mungkin karena uang. Baik. Tetapi Paulus di situ tidak ada. Niat uangnya itu tidak ada di situ. Baik. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Baik. Kalau mungkin nabi-nabi lain ya, mungkin ada nabi lain memang kalau saya prediksikan ketika dia mengatakan dia nabi, dia menjadi terhormat, orang-orang menjadi takut sama dia, dan itu dia manfaatkan. Tapi Paulus tidak pernah dia memanfaatkannya. Justru dia menderita sampai dibunuh loh dia. Baik. Apakah ada orang yang seperti itu? Baik. Apakah ada orang ingin menjadi seorang nabi, taunya dia dibunuh? Tentunya dia tidak mau. Nabi palsu itu apa? Nabi palsu itu adalah orang yang menyesatkan, dia mencari keuntungan. Tetapi di situ tidak ada keuntungan Paulus. Dia hanya untuk berdakwah untuk firman Tuhan. Demikian, benar. Terima kasih Pak Pendeta. Mohon maaf Pak Pendeta ya, tadi saya agak kurang sabar untuk menanggapi. Mohon maaf. Oh ya, Pak Pendeta apa. Ya, mohon maaf Pak Pendeta ya. Baik. Ya, silakan. Baik, karena memang sebelum saya menjanggah Pak Pendeta, memang contoh yang Bapak Pendeta wartakan itu tentang seorang nabi yang tidak tergiur oleh duniawi, yang seorang nabi yang hidup sederhana itu adalah roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah tidur di tikar. Ya, rumahnya itu sangat sederhana, tidak mewah seperti rumah kita. Itu Aisyah radhiyallahu anha menangis, "Ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi, tetapi aku lihat di punggungmu ini bergaris, jadi kena garis ini tikar." Umar yang menangis itu Umar. "Ya Rasulullah, engkau ini raja, engkau ini presiden dunia, tetapi kami lihat engkau tidur di tikar," gitu kan. Sedangkan Imperium Romawi itu tidur di singgasana, di kasur yang mewah. Engkau Nabi Muhammad SAW, seorang raja terkemuka di dunia dan di akhirat, tidur di sebuah tikar gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Muhammad, seandainya engkau berhenti dari dakwah Islam, akan kami berikan. Kalau engkau menjadi raja, akan kami jadikan raja. Kalau engkau cari wanita cantik, akan kami berikan wanita yang cantik. Kalau engkau mencari harta, akan kami berikan harta." Apa kata Rasulullah? "Seandainya mentari di tangan kananku atau rembulan di tangan kiriku, engkau menyuruh aku berhenti untuk berdakwah, tidak akan aku berhenti." Baik. Sekarang kita ke Paulus ya. Tadi Pak Pendeta ada 1 dan 2 hal yang sangat menarik yang saya amati. Bahwa pendeta ini memang cerdas teman-teman, analisanya tajam. Bahwa kalau Rasul Paulus itu nabi palsu, tidak mungkin orang-orang pilihan Yesus yaitu 12 murid tidak mengenali Paulus sebagai nabi palsu. Masa Rasul-Rasul kok nggak tahu kalau si Paulus nabi palsu? Nah, mungkin Pak Pendeta belum membaca Matius 24. Saya tunjukkan Matius 24. Bahwa nabi palsu ini akan memperdayai orang-orang pilihan Tuhan. Salah satunya adalah Petrus. Kita lihat Pak Pendeta ya, bahwa nabi palsu itu memperdayai orang-orang pilihan Tuhan juga. Di mana ayatnya evangelis? Kita lihat. Nah ya, kita lihat Pak Pendeta. Jadi analisis Pak Pendeta ini sangat tajam. Dan ternyata memang nabi palsu itu memperdayai, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam Matius 24 ayat ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Salah satu mukjizat Paulus adalah menghidupkan orang mati. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau Petrus percaya dengan Paulus, karena Yesus sudah menubuatkan bahwa orang-orang pilihan Yesus juga akan terberdaya.
orang-orang pilihan Yesus, rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus akan terperdaya dengan nabi palsu. Ayatnya jelas, Matius 24 ayat ke-24. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau Pak Pendeta heran, kenapa Petrus tidak mengetahui Paulus nabi palsu? Karena kebenaran ucapan Yesus bahwa si nabi palsu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kemudian Yesus mengatakan begini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, ayat ke-26, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pak Pendeta, saya pastikan, kalau dalam bahasa politiknya, solid. Itu bahasa politiknya ya. Kalau bahasa saya pastikan Pak Pendeta ya. Satu-satunya nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Di dalam Matius 24 ayat 26 Pak Pendeta. Saya bacakan ya. Saya bacakan Matius 24 ayat ke-26. Solid. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Yang melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pak Pendeta tahu tidak bahwa Paulus ini mengaku menerima firman Tuhan, mengaku perkataan Yesus dari di balik bilik penjara ketika dia menulis ketika dia menulis kitab-kitab yang dia tulis. 14 kitab yang ditulis oleh Paulus, salah satu di antaranya adalah di balik bilik penjara. Nah, orang Kristen mengakui ucapan Paulus adalah firman Tuhan, perkataan Yesus, ilham dari Roh Kudus. Ternyata satu-satunya nabi palsu yang mendapatkan ilham Roh sehingga dia menulis kitab itu adalah Paulus di balik penjara. Nah, saya tunjukkan buktinya Pak Pendeta ya. Satu-satunya nabi yang kemudian melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Di mana itu Pak Pendeta? Nanti saya yakin, saya percaya saya tidak akan mematahkan pernyataan Pak Pendeta. Mohon maaf tadi saya memotong ya tadi ya. Sekarang setelah ini saya jabarkan Pak Pendeta kalau mau menyanggah saya tidak akan interupsi. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Ayat ke-1 Pak Pendeta. Ya. Jangan ayat ke-1 dulu deh. Langsung ayat ke-7. Boleh teman-teman dia lihat ayat ke-1 juga boleh. Pak Pendeta, kita lihat nih perjalanan Paulus. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-18-19 sudah memperingatkan. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad pohonnya baik. Sejak mudanya dipanggil Al-Amin, orang yang benar, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Bahkan tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14 bahwa Nabi Muhammad adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Amen, ho ketisios tauteo, bahwa Nabi Muhammad itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Yesus berani mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Tapi Yesus tidak pernah berani mengatakan sebelum Adam ada aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada roh kebenaran, Nur Muhammad itu yang lebih ada daripada Nur Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Catat Wahyu 3:14 Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Satu-satunya manusia di muka bumi yang digelari Al-Amin cuma Nabi Muhammad. Makanya Yesus tidak berani mengatakan sebelum bumi ada aku sudah ada. Sebelum Adam ada aku sudah ada. Tidak pernah Yesus mengatakan itu. Yesus hanya berani mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Yang lebih dulu ada sebelum Yesus adalah Nur Muhammad.
Ketika Adam bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tertulis di dalam pintu sorga, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, kembali ke ayat Alkitab. Ya. Ternyata Paulus ini pohonnya buruk. Dia dulunya adalah pembunuh. Dulunya memusuhi murid-murid Yesus. Kita lihat di ayat ke-7, ya. Di ayat ke-4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah, sebentar ya, kita lihat dari sini aja. Oke, dari ayat kedua saja. Dan meminta surat kuasa dari padang untuk dibawa ke padang majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Nih, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, ini tulisan merah. Kalau tulisan merah mengacu kepada Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah. Oke, kita langsung ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Karena pernyataan Paulus atau kesaksian Paulus ini tidak ada saksinya, maka ucapan Paulus kontradiksi dengan ucapannya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-9. Kita lihat nih. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kok terbalik, kok kontradiksi? Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, yang menyertai aku melihat. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 mengatakan yang menyertai aku tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di sini kebalikannya. Kenapa bisa kontradiksi? Karena Paulus adalah nabi palsu, Pak Pendeta. Ucapannya kontradiksi, dan satu-satunya nabi yang melihat Yesus di padang gurun, Paulus. Yang menerima wahyu Tuhan di balik bilik penjara, hanya Paulus. Yang menganiaya Stefanus, murid Yesus. Stefanus itu dirajam, dilempari batu. Ulah siapa? Ulah Paulus. Matius 7 ayat 18, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Paulus adalah pohon yang buruk. Karena dia adalah pohon yang buruk, Alkitab tidak mencatat silsilah siapa bapaknya Paulus, siapa nenek moyangnya Paulus. Silakan Pak Pendeta, segini aja dulu, silakan dibantah by data. Masih banyak hal yang saya sampaikan, namun saya izinkan dulu Pak Pendeta untuk menanggapi apa yang saya nyatakan. Setelah itu saya lanjutkan khotbah saya malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut. Bentar ya, kita selidiki dulu Matius 24 ini. Silakan. Ya, bentar. Soalnya itu jawabannya ada di situ sebenarnya. Boleh, silakan. Silakan Pak Pendeta. Oke, 24 ayat 6, kemudian 24 ayat 9. Matius 24 ayat ini tadi ayat. Boleh. Kok lalu kayak gini nih ya? Silakan Pak Pendeta ya. Matius 24 ayat apa nih kemudian nih? Ya, terserah Pak Pendeta pokoknya. Iya, ini ayat ke-9 rupanya. Oke. Silakan. Kita terjun ke sana. Jangan terjun Pak Pendeta, nanti jatuh lah. Kita lihat. Oke, pada waktu itu kamu akan diserahkan. Oke, udah. Kemudian iya, oke. Selesai. Silakan. Pak Pendeta di open cam aja Pak Pendeta. Pak Pendeta? Oh, lagi buka kamera. Siap, silakan. Ya. Dibaca boleh Pak Pendeta? Boleh Pak Pendeta. Ya, oke. Ini tadi Matius 24 ya. Matius 24
ya. Sebab Mesias palsu, ya, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka agak aneh ya. Mereka akan mengadakan, ya bentar ya. Ya, siap. Tenang aja Pak Pendeta. Agak lelet. Tenang aja. Oke, tenang aja Pak Pendeta. Iya. Tenang. Ya, baik, saya dengar. Oke, silakan buka teman-teman ya. Matius 24 ya. Matius 24 ayat 24. Halo? Nggak ada suaranya Pak Pendeta. Okay. Halo. Ya, sudah. Tadi agak nge-lag Pak Pendeta. Agak nge-lag ya. Bentar ini ada. Ya. Ya Pak Pendeta minum aja dulu nih. Saya juga minum dulu Pak Pendeta ya. Teman-teman izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siap. Pak Pendeta, kemana nih Pak Pendeta nih? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak, halo? Waduh, ini saya nggak nge-kick ya. Saya demi Allah, saya tidak nge-kick. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak nge-kick. Pak Pendeta naik lagi. Pak Pendeta naik lagi. Halo Pak Pendeta. Mana Pak Pendeta ini? Waduh, Pak Pendeta naik lagi. Sinyal Bapak yang kurang bagus mungkin ya. Pak Pendeta naik lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta.